Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aziz dengan NIM 2110853014 yang akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaturan Migrasi Global sebagai Reproduksi Neokolonialisme, contoh kasus Rwanda Asylum Plan. Langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu isu migrasi global eh, internasional saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola global. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi global telah melampaui 117 juta jiwa yang dipicu oleh konflik bersenjata, krisis politik, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi global. Dalam konteks tersebut, negara-negara global North tidak hanya menghadapi ketantangan kemanusiaan, tapi juga tekanan politik domestik. Salah satu respon yang muncul adalah strategi eksternalisasi migrasi, yaitu pengalihan tanggung jawab pengelolaan pencari suaka ke negara ketiga. Salah satu contoh yaitu Rwanda Asylum Plan, yang mana kerjasama bilateral antara Inggris dan Rwanda yang diumumkan pada April 2022 dan dibatalkan pada Juli 2024. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana Inggris memanfaatkan posisi dominannya dalam struktur kekuasaan global untuk membentuk kerjasama migrasi yang timpang dengan Rwanda. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana Rwanda Asylum Plan merepresentasikan praktik neokolonialisme dalam pengaturan migrasi global. Pertanyaan ini penting karena kerja sama tersebut tidak hanya menyangkut isu migrasi, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa asimetris antara negara global North dan global South, khususnya antara Inggris dan Rwanda. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Rwanda Asylum Plan sebagai bentuk reproduksi neokolonialisme melalui mekanisme ekonomi, politik, dan administratif. Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi migrasi, neokolonialisme, dan relasi global North dan global South. Secara praktis, penelitian ini memberikan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan agar kerjasama migrasi internasional tidak mereproduksi ketimpangan struktural. Masuk ke kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan konsep neokolonialisme yang dikembangkan oleh Kwame Nkrumah dan dielaborasi oleh Mark Langan. Neokolonialisme dipahami sebagai bentuk dominasi tidak langsung, di mana negara secara formal berdaulat, tetapi kebijakan ekonomi dan politiknya dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Dalam penelitian ini, neokolonialisme dioperasionalkan melalui 6 elemen utama, yaitu kedaulatan hampa, pengaruh eksternal terhadap kebijakan domestik, kooptasi elit lokal, bantuan sebagai kredit berputar, kontrol finansial dan administratif, lalu penetrasi korporasi dan institusi asing. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus, menggunakan data yang sekunder seperti dokumen perjanjian Inggris Rwanda, laporan UNHCR, putusan Mahkamah Agung Inggris, serta literatur akademik terkait migrasi neokolonialisme. Batas penelitian difokuskan pada periode 2022 sampai 2024, yang mana pengumuman hingga pemetaan Rwanda Asylum Plan. Masuk ke teknik pengumpulan datanya, yaitu studi pustaka. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, kategorisasi data, penafsiran data, dan penafsiran data. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu dinamika pengaturan migrasi global dalam konteks relasi Inggris dan Rwanda. Pada 2.1, yaitu dinamika migrasi global, menjelaskan migrasi global sebagai fenomena struktural dan konflik, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktornya. Beban pengungsi didominasi negara global South dan negara maju fokus pada kontrol dan pencegahan. Selanjutnya masuk ke rezim internasional migrasi, yaitu menjelaskan Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-revolvement, peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi, pergeseran rezim dari perlindungan menjadi sekuritisasi, munculnya praktik offshoring dan eksternalisasi. Yang ketiga yaitu dinamika migrasi Inggris pasca Brexit. Peningkatan migrasi ini tidak reguler atau terdapat di Selat Inggris saja. Tekanan politik domestik dan populisme anti-imigran, Rwanda Asylum Plan sebagai solusi politis, dan upaya penekanan klaim suaka domestik. Yang keempat yaitu posisi Rwanda dalam kerjasama Rwanda Asylum Plan.
yang mana negara Global South dengan ketergantungan ekonominya dan adanya insentif dana sebesar 120 juta euro, 120 juta pound sterling, lalu upaya peningkatan citra nasional dan posisi tawar lemah dalam relasi bilateral. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu struktur dan dinamika Rwanda Asylum Plan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang pembentukan Rwanda Asylum Plan yang mana dibentuk melalui MEDP atau Migration Economic Development Partnership pada April 2022 yang memiliki tujuan yaitu memindahkan pencari suaka ilegal dari Inggris ke Rwanda, lalu mengurangi tekanan domestik Inggris menggunakan Rwanda sebagai negara pemrosesan. Yang kedua yaitu struktur dan mekanisme operasionalisasi Rwanda Asylum Plan, yang mana pemindahan pemrosesan suaka ke Rwanda, pendanaan dan pengawasan oleh Inggris. Inggris membentuk monitoring institusional atau UMC, lalu Rwanda sebagai negara penerima dan pelaksana. Yang ketiga yaitu tantangan dan hambatan implementasi Rwanda Asylum Plan. Itu yang pertama gugatan hukum dan putusan Mahkamah Agung Inggris. Yang kedua yaitu risiko pelanggaran HAM dan revolvement. Yang ketiga yaitu kritik UNHCR dan NGO internasional. Yang keempat yaitu penolakan IHCR. Yang keempat yaitu ketimpangan posisi Rwanda dengan Inggris dalam Rwanda Asylum Plan, yang mana Inggris menjadi perancang dan pengendali kebijakan, lalu Rwanda menjadi pelaksana dan penerima konsekuensinya. Dalam hal ini terdapatnya relasi yang tidak setara, terdapat asimetri ekonomi, politik, dan administratif. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu reproduksi neokolonialisme dalam Rwanda Asylum Plan. Yang pertama yaitu Rwanda Asylum Plan sebagai eksternalisasi kebijakan dan pengekalan pola kolonial, yang mana menjelaskan eksternalisasi merupakan pengalihan tanggung jawab migrasi. Lalu Inggris bertindak sebagai global north yang dominan, Rwanda sebagai ruang outsourcing migrasi, lalu pola kolonial direproduksi dalam bentuk yang baru. Kedua yaitu Rwanda Asylum Plan sebagai manifesti kedaulatan empah, yang mana Rwanda berdaulat secara formal, lalu kebijakan migrasi ditentukan oleh Inggris dan otonomi kebijakan domestik tersebut terbatas. Yang ketiga yaitu pengaruh eksternal Inggris dalam reformasi administratif Rwanda Asylum Plan. Yang pertama yaitu menjelaskan reformasi administratif sesuai kepentingan Inggris, lalu standar dan keamanan diverifikasi dan dikontrol oleh eksternal yaitu Inggris, lalu prioritas kebijakan bukan kebutuhan nasional Rwanda. Yang keempat yaitu kooptasi elit Rwanda dan strategi extraversion, yang mana menjelaskan elit Rwanda menerima dana dan legitimasi politik, lalu kebijakan migrasinya ditentukan oleh Inggris, dan otonomi kebijakan domestiknya terbatas. Yang kelima yaitu mekanisme ketergantungan ekonomi, yaitu dana migrasi sebagai kredit berputar. Dalam hal ini dana 120 juta pound sterling yang dikasih oleh Inggris menjadi sebagai kredit berputar, yang mana menguntungkan Inggris secara politik dan memperkuat ketergantungan ekonomi Rwanda. Yang keenam yaitu kontrol Inggris melalui pembiayaan dan penetrasi institusional, yang mana Inggris mengontrol pendanaan ini dan melakukan pengawasan administratif yang ketat. Selanjutnya masuk ke 4.7 yaitu bentuk penetrasi institusional Inggris dalam operasional Rwanda Asylum Plan, yaitu ekstraksi keuntungan di mana kontrak infrastruktur melibatkan korporasi Inggris seperti Guildford, Try, dan MITI sebesar 170 juta pound sterling dan 500 juta. Lalu efisiensi dana yang mana 134 juta pound sterling untuk sistem IT Inggris yang tidak pernah digunakan menunjukkan dana publik donor kembali ke sektor swasta donor sendiri. Selanjutnya masuk ke dalam penutup. Dalam hal ini masuk kesimpulan yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa Rwanda Asylum Plan merupakan bentuk reproduksi neokolonial dalam tata kelola migrasi global. Melalui mekanisme administratif dan politik, Inggris berhasil mempertahankan kontrol tanpa kolonialisme formal, yang mana kebijakan ini memperkuat ketimpang global dan melenggengkan warisan kolonial yang bentuk yang baru. Selanjutnya masuk ke bagian saran yaitu ini bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif untuk Rwanda Asylum Plan sendiri dengan kebijakan eksternalisasi migrasi serupa seperti offshore, processing Australia di Nauru, atau kesepakatan migrasi Uni Eropa dengan negara-negara Afrika Utara.
Yang kedua yaitu bagi penelitian mendatang dapat memperluas fokus pada aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat internasional, dan komunitas lokal di Rwanda untuk mengungkap dampak nyata Rwanda Action Plan terhadap life experience pencari suaka dan masyarakat tuan rumah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.